Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Muhammad Farhan, Kunta Liawan, dan Rizky Putra Nugraha akan menjelaskan tentang procurement atau lebih dikenal dengan pengadaan pada mata kuliah Data Warehouse. Konsep utama dalam bab ini kita akan membahas tentang potongan bus matrix untuk proses procurement, mencampur skema transaksi yang terpisah, dan perubahan nilai atribut tabel dimensi tipe 0 sampai 7. Procurement tujuannya yaitu untuk mendapatkan harga yang tepat untuk dijual kembali, mencapai penghematan biaya dengan perjanjian negosiasi antara supplier, peramalan permintaan dan perencanaan, mengefisiensikan manajemen material, menegosiasikan kontrak, permintaan masalah pembelian dan pesanan, penerimaan track dan mengotorisasi pembayaran, serta mempengaruhi bottom line. Transaksi procurement dan bus matrix. Pada gambar di slide ini terdapat tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Contoh dari bus matrix untuk menentukan tabel dimensi mana yang akan digunakan untuk setiap tabel fakta yang akan dibuat. Contoh bus matrix untuk proses pengadaan. Jadi di sini terdapat contoh dari bus matrix untuk menentukan tabel dimensi apa saja yang akan digunakan. Kita ambil contoh pada business process forecasting requestion akan menggunakan tabel dimensi date, product, vendor, contract terms, dan employee yang mana ditandai dengan simbol X. Sedangkan pada tabel dimensi warehouse dan carrier tidak digunakan pada tabel fakta purchase requestion, dan begitupun contoh yang lainnya. Contoh tabel transaksi. Pada tabel transaksi di sini digunakan dua tabel fakta dengan beberapa tabel dimensi yang digunakan. Tabel fakta pertama yaitu purchasing requestion fact, dan kedua ada purchase order fact. Bisa dilihat di sini beberapa tabel pada tabel dimensi yang digunakan pada tabel fakta. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang slowly changing dimension atau perubahan tabel dimensi. Atribut tabel dimensi biasanya bersifat statis, namun tabel tersebut tidak selamanya tetap. Isi dari tabel dimensi bisa saja berubah, meskipun agak lambat dari waktu ke waktu. Slowly changing dimension memiliki beberapa tipe. Tipe pertama atau tipe 0 yaitu mempertahankan yang asli. Pada tipe ini sesuai dengan namanya, isi dari tabel dimensi tidak berubah, tetap menggunakan atribut dimensi yang lama, yaitu mempertahankan dimensi yang asli. Tipe pertama yaitu override. Dengan slowly changing dimension tipe pertama, Anda akan menyimpan nilai atribut yang lama dengan nilai atribut yang saat ini, dengan tetap memperhatikan fungsi atribut tersebut. Contoh, asumsikan Anda bekerja pada pengecer elektronik Intel Kits. Pada salah satu atribut terdapat perubahan, yaitu department name. Dikarenakan produk merchandise Intel Kits sudah pindah departemen dari education menjadi strategi pada 1 Februari 2013, seperti berikut ini. Di sini contoh tabel yang telah saya jelaskan sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menimpa atribut education menjadi strategi pada tabel dimensi. Perubahan pada tipe ini menunjukkan seolah-olah produk Intel Kits dengan key 1, 2, 3, 4 memang dari dulu sudah berada pada departemen strategi. Hal ini dikarenakan nilai atribut lama sudah tidak ada. Setelah Anda menggunakan perubahan tipe 1, akan lebih sulit untuk melakukan perubahan pada masa depan atau melakukan perubahan untuk yang selanjutnya. Ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan
akan terjadi perbedaan pada hasil tabel fakta sesuai tanggal di mana produk tersebut diubah. Agregasi yang sudah ada sebelumnya perlu diperbaiki lagi sesuai dengan perubahan, dan juga pada OLAP Cube kemungkinan akan memerlukan pengolahan ulang dan agregasinya juga. Selanjutnya tipe kedua menambahkan baris baru. Pada kali ini saya akan menampilkan contoh dua tabel dari tabel product dimension. Dengan menggunakan perubahan tipe kedua, contoh seperti yang di atas, terjadi perubahan tanggal 1 Februari 2013 pada produk Intel Kids, maka akan ditambah baris baru yang mencerminkan produk lama dengan isi yang sekarang. Dengan tipe ini tidak perlu khawatir dengan data historical atau data lama, karena terdapat penghubung yaitu atribut effective date dan expired date, dan juga dengan SKU number. Atribut effective date dan expired date ini menghubungkan antara tabel yang lama dengan tabel yang baru. Bisa juga dengan introduction date sebagai penggambaran mulai dari kapan produk tersebut ada. Tipe ketiga yaitu menambahkan atribut baru. Tipe ini digunakan dengan cara menambahkan atribut baru pada tabel dimensi. Contoh, pada produk Intel Kids berubah departemen dari Departemen Education ke Departemen Strategi pada tahun 2012. Ada kalanya orang ingin melihat rincian data sampai ke bentuk lamanya. Sebagai contoh, data perpindahan produk Intel Kids sebelum di departemen yang sekarang. Maka ditambahlah satu atribut lagi yang menjelaskan di departemen mana produk tersebut dulunya. Jadi, Anda bisa lebih mudah dalam pengolahan pada tabel faktanya. Tabelnya seperti berikut ini. Ada lagi contoh lain dengan penambahan lebih dari satu atribut untuk menjelaskan lagi sejarah produk, yaitu sebagai berikut. Dengan menambahkan current department, 2012 department name, dan 2011 department name, yaitu penjelasan tentang department name menurut tahun digunakan. Dari contoh di atas, ditambah atribut sesuai dengan berapa kali terjadi perubahan pada tabel dimensi tersebut, yaitu menjelaskan di tahun 2012 produk Intel Kids berada pada Departemen Education, dan atribut current department menjelaskan di mana departemen produk tersebut sekarang, yaitu di Departemen Education. Tipe 4, add mini dimensi. Solusinya adalah untuk memutuskan apa yang sering dianalisis atau sering berubah, atribut ke dimensi yang terpisah, ini sebagai dimensi mini. Misalnya, Anda dapat membuat mini dimensi untuk kelompok lebih stabil, demografi atribut customer, seperti age band, purchase frequency score, dan income level. Akan menganggap kolom ini digunakan secara efektif dan perubahan atributnya penting untuk bisnis. Selanjutnya akan ada satu baris di mini dimensi untuk setiap kombinasi unik dari age band, purchase frequency score, dan income level yang dihadapi dalam data, tidak satu baris per customer. Dan ini adalah gambar tabel dari yang telah dibicarakan tadi, yaitu mini dimensi sampel raw. Dengan ini pendekatan mini dimensi menjadi satu set profile demografi. Walaupun jumlah baris dalam dimensi pelanggan mungkin dalam jutaan, jumlah baris mini dimensi harus menjadi signifikan lebih kecil. Anda tinggalkan lebih atribut konstan dalam jutaan baris tabel pelanggan asli. Setiap kali sebuah baris tabel fakta dibangun, dua foreign key yang terkait dengan customer akan dimasukkan. Bisa diambil contoh, yaitu dimensi key pelanggan dan demografi mini dimensi key yang berlaku pada saat acara, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5-11. Mini dimensi memberikan manfaat kinerja dengan menyediakan titik kecil masuk ke fakta. Bisa dilihat pada fact table di atas.
terdapat atribut-atribut yang telah dimasukkan, yaitu 2 foreign key tadi. Query dapat menghindari tabel dimensi customer besar kecuali tabel atribut itu dibatasi atau digunakan sebagai label laporan. Lanjut pada tipe 5 yaitu mini dimensi dan tipe 1 outrigger. Pada tipe 5 dan tipe-tipe selanjutnya akan membuat sebuah tipe perubahan yang baru, yang mana tipe baru tersebut hasil dari penggabungan beberapa tipe yang ada. Tipe-tipe ini biasa disebut dengan hybrid slowly changing dimension. Teknik ini dipakai untuk mempertahankan nilai histori, atribut sekaligus fakta histori berdasarkan nilai atribut yang paling baru. Tipe 5 menambahkan mini dimensi dan menggunakan tipe 1 pada mini dimension. Bisa dilihat pada gambar ini. Kunci adalah bagian dari kunci tabel fakta komposit. Jika kunci demografi adalah foreign key dalam dimensi pelanggan, ini disebut sebagai outrigger. Untuk meminimalkan kebingungan pengguna dan potensi kesalahan, arus atribut di peran ini dimensi harus memiliki nama kolom yang berbeda, membedakan mereka, seperti usia saat ini. Bahkan dengan label unik, menyadari bahwa menyajikan pengguna dengan 2 jalan untuk mengakses data demografi, baik melalui mini dimensi atau cadik, dapat memberikan fungsionalitas dan kompleksitas dari beberapa dapat menanganinya. Tipe ke-6, menambahkan tipe 1 atribut ke tipe 2 dimensi. Mari kita kembali ke dimensi produk pengecer elektronik. Dengan tipe 6, Anda akan memiliki 2 departemen atribut pada setiap baris. Kolom departemen saat ini merupakan tugas saat ini. Kolom departemen bersejarah adalah tipe 2 atribut mewakili nilai departemen historis. Ketika software Intel Kids diperkenalkan, baris dimensi produk akan terlihat seperti skenario pada gambar 513. Inilah tabel dari 513 tadi. Ketika departemen yang direstrukturisasi dan Intel Kids dipindahkan ke strategi departemen, maka akan menggunakan respon dari tipe kedua untuk menangkap perubahan atribut dengan menambahkan baris baru. Lalu akan menambahkan tabel dimensi Intel Kids yang baru. Departemen saat ini akan identik dengan departemen sejarah. Untuk semua contoh sebelumnya, Intel Kids baris dimensi, atribut departemen saat ini akan ditimpa untuk gambaran struktur. Kedua baris Intel Kids akan mengidentifikasi departemen strategi sebagai departemen saat ini. Tipe ke-7, Dual Type 1 and Type 2 Dimension. Pendekatan ini memberikan fungsi yang sama dengan tipe ke-6, meskipun tipe ke-6 memunculkan lebih kolom atribut dalam tabel dimensi tunggal. Pendekatan ini bergantung pada 2 kunci asing di tabel fakta. Tipe ke-7 selalu membutuhkan ITL karena saat ini tipe 1 tabel atribut dengan mudah dapat disampaikan melalui pandangan jenis 2 tabel dimensi. Terbatas pada baris saat ini. Biaya tambahan teknik final ini adalah kolom tambahan dilakukan di tabel fakta. Namun, query berdasarkan pada nilai-nilai atribut saat akan difilter pada dimensi yang lebih kecil dari tabel sebelumnya dijelaskan dengan tipe ke-6. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.